Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada acara talk show spesial Bingkai Ramadan IPMAFA bersama saya Farah Kamelia Ali Putri. Pemirsa dan pendengar setia, hari ini kita akan berbicara mengenai puasa bagi anak-anak dan juga lansia. Tentu saja saya tidak akan sendirian karena sudah hadir di tengah-tengah kita semua Ibu Tuti Nurul Jannah MH, dosen sekaligus direktur Pusat Studi Pesantren dan Fikih Sosial IPMAFA Pati. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Masya Allah, auranya sampai gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya? Ramadan ini. Oh, Ramadan ya. Iya. Kabarnya bagaimana Bu Tuti? Alhamdulillah baik sekali hari ini, sehat semuanya. Semoga semuanya juga demikian. Amin. Oke teman-teman, pemirsa dan pendengar setia dimanapun panjenengan berada, karena tema hari ini adalah puasa bagi anak-anak dan juga lansia. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, pengalaman dari Bu Tuti sendiri ketika belajar berpuasa, ketika waktu kecil dulu bagaimana sih Bu Tuti? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya yang hadir pada acara ini. Jadi memang momen masa-masa kecil kita saat berpuasa dulu tentu adalah saat yang tidak terlupakan begitu nggih, karena puasa itu kan sebetulnya adalah ibadah yang ibaratnya kalau kita bisa bohong itu ya bisa. Iya kan? Iya. Karena misalkan anak-anak begitu bilang ke orang tua puasa, kemudian dia masuk ke kamar mandi, minum air dari keran begitu, itu kan sebetulnya bisa. Bisa. Tapi kalau mungkin beda dengan sholat karena dia waktunya khusus, apalagi haji. Iya kan? Nah, ini tidak bisa dirahasiakan. Tapi puasa ini sebetulnya adalah rukun Islam atau yang kemudian ibadah yang dia ada sifatnya yang sedikit personal. Jadi karenanya kemudian kenapa di dalam Islam meskipun seorang muslim itu baru wajib puasa setelah dia balik, tetapi kemudian semenjak anak-anak ini sudah dianjurkan untuk melatih orang tua ini. Nah, saya waktu kecil juga demikian. Ada perasaan misalkan ketika nggak ada orang, aduh kok lemes ya. Nah, kira-kira ini kalau minum seteguk aja pasti nggak ada yang tahu kan. Tetapi ya itu tadi yang luar biasa adalah saya sangat beruntung ketika di dalam keluarga ini mungkin pernah 1-2 kali delik-delik gitu ya, sembunyi-sembunyi minum. Tapi karena kemudian lingkungan keluarga itu membuat saya ketika melakukan ketidakjujuran itu menjadi merasa bersalah. Nah, ini yang kemudian menjadi penting kenapa hari ini kita membahas soal puasa bagi anak-anak dan lansia, karena bagi anak-anak ini akan menjadi pondasi utama bagaimana lingkungan keluarga ini menjadi lingkungan yang menguatkan pembiasaan itu, sehingga ketika spiritualitas puasa itu mendarah ke daging gitu pada anak-anak kita sampai kemudian mereka dewasa nanti. Jadi kalau tadi cerita unik ketika masih kecil ya seperti itu, misalkan bilangnya adalah awal kan puasa beduk ya Mbak ya. Aduh, nunggu beduk itu ternyata ya lama banget. Nanti sudah punya rencana nanti kalau beduk makan apa saja. Nah, besoknya lagi dilatih sama orang tua sama bapak gitu. Oh, nanti ganti besok asar begitu kan ya. Asar juga lama, kok tambah lama ini sampai kemudian maghrib. Ya mungkin pengalaman pertama adalah kayak gitu. Iya, tapi kemudian ya itu tadi perasaan keluarga yang kemudian membentuk perasaan bersalah ketika kita tidak betul-betul melakukan puasa. Nah, itu menurut saya adalah fondasi yang luar biasa. Berarti selain dari keluarga atau orang tua itu meminta kita untuk berlatih berpuasa, ternyata lingkungan keluarga juga sangat membantu. Iya. Terus kalau Bu Tuti sendiri nih sebagai orang tua membersamai putri-putrinya ini ya, kan berarti juga sama nih kayaknya membiasakan sejak dini. Kalau boleh tahu itu di umur berapa sih Bu Tuti mengajak putri-putri panjenengan untuk belajar puasa? Iya. Ini kebetulan anak saya 3 gitu ya. Jadi ini yang terakhir ini masih usia 6 tahun gitu. Nah, ini kalau pengalaman untuk anak-anak yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu memang sebelum usia 7 tahun ya. Sebelum usia 6 tahun bahkan mereka pembiasaan dulu itu
ya mereka tidak puasa, belum puasa, tapi misalkan mereka sudah dilibatkan ketika berbuka. Mereka diajak untuk untuk berdoa, dan kemudian ketika sahur terutama ya mereka walaupun posisi digendong begitu, tapi mereka sudah dilibatkan. Tarawih juga, jadi mereka itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Ramadan, sehingga sejak usia dini itu mereka sudah ada di sini. Jadi yang terpenting sebelum pembiasaan itu kan bagaimana anak-anak ini mengamati, begitu ya. Jadi proses pertama sebelum pembiasaan itu pengamatan. Jadi mereka dibiasakan untuk melihat itu pada bulan puasa. Setelah itu misalkan ini yang terakhir yang anak usia 6 tahun, ya ini mereka biasanya usia 6 tahun itu sudah mulai ya itu tadi pembiasaan dulu. Misalkan di 2 minggu pertama itu beduk dulu gitu, atau di minggu pertama kita lihat dulu beduk kayaknya kalau kuat berarti minggu kedua masuk di asar, nanti selanjutnya ya maghrib gitu. Tapi kalau belum kuat ya sampai di asar dulu nggak apa-apa, tapi yang penting tarawih juga sudah mulai, sahur maupun buka juga diajak. Nah nanti kalau sudah usia 7 tahun dengan proses yang semacam itu, rata-rata 7 tahun itu di bulan puasa itu hanya minggu pertama saja yang beduk. Nanti minggu kedua sampai akhir sudah maghrib ya. Nah kalau menurut saya ini sangat penting ya kayaknya, mengamati, kemudian menirukan, dan pada saat itu kemudian tahapan selanjutnya ya sudah melakukan begitu secara bertanggung jawab. Iya, karena anak-anak memang perlu sekali melihat sekelilingnya. Mereka tuh akan melakukan sesuatu hal baik kalau sekelilingnya juga melakukan hal baik gitu. Jadi dia lebih meng-create gitu ya. Iya. Oh, orang tua saya ini puasa, oh sholat, oh ikut sahur, oh ikut berbuka puasa, seperti itu. Bahkan sampai menu-menunya tuh kadang mereka juga ngikut gitu ya. Iya. Kalau menu paling favorit di dalamnya Bu Tuti ini apa ya? Yang wajib ada setiap hari. Kalau wajib ada setiap hari kan biasanya malah yang kolak-kolak kayak gitu kan ya. Tapi kalau puasa pertama itu hampir bisa dipastikan itu mesti tuh sayur bening itu. Ya, sayur bening sama lele sambal lalapan. Wah itu yang itu pasti itu di puasa hari pertama itu pasti itu. Yang lainnya itu nanti menyesuaikan, tapi itu. Jadi kayaknya semenjak saya punya rumah sendiri itu setiap puasa hari pertama itu menunya itu sayur kunci iya kan, memang enak sekali itu ya. Iya benar. Kemudian Bu Tuti, ketika anak-anak belajar puasa di usia yang sedini itu ya, apakah kemudian biasanya kan ada orang tua yang suka memberikan reward nih, kalau kamu mau puasa dalam 1 bulan ini misalnya full di zuhur 2 minggu, kemudian selanjutnya bisa asar atau sampai full maghrib, nanti dapat ini. Kalau menurut Bu Tuti, reward seperti itu bagaimana? Iya, ya mungkin dalam kesempatan yang lain saya beberapa kali menjanjikan reward seperti itu. Tapi kalau untuk puasa dari anak-anak saya ini saya belum pernah melakukan itu. Ya, jadi saya lebih pada yang saya biasakan adalah ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kalau satu anak dibelikan ya yang lain dibelikan, mungkin begitu saja. Atau kalau terpaksa tidak sama ya itu berarti ada situasi khusus. Demikian juga misalkan saat puasa dan nanti itu misalkan Ramadan, otomatis kan Ramadan nanti misalkan ada silaturahim, ada hal-hal yang tidak biasa dari hari-hari biasanya. Itu kalau anak saya biasanya itu sudah dianggap sebagai kayak hadiah. Jadi tidak pasti, misalkan bahkan kayaknya yang anak 1, 2 dulu tidak pernah seperti itu. Misalkan kalau puasa 30 hari nanti saya beri apa, itu tidak pernah. Jadi cuman setiap mereka selesai melakukan tarawih itu selalu memuji. Jadi reward saya itu memang memuji. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kayaknya memang lebih seperti itu. Jadi sampai memakai baju sendiri itu ya semuanya lewat pujian. Iya. Gitu ya? Jadi terima kasih kakak sudah ini, terima kasih adik sudah ini, begitu. Dan kayaknya itu lebih berharga untuk mereka. Iya, benar. Jadi kayak reward dalam bentuk kasih sayang gitu ya, kayak ucapan, kemudian mungkin ada yang dipeluk, dicium, itu lebih berharga untuk anak-anak ketimbang memang hadiah. Ya walaupun sesekali boleh lah ya, tapi memang tidak perlu setiap momen-momen yang ketika anak-anak mendapatkan apa atau berhasil dalam hal apa, dia diberikan hadiah dalam bentuk barang gitu ya. Kemudian kalau dalam kitab-kitab itu kan kata balik untuk anak di usia berapa sih Neng Tuti sebenarnya untuk puasa yang wajib banget? Iya, jadi kalau sebetulnya tadi kan syarat puasa itu dia memang harus Islam ya. Kemudian harus balik, harus berakal ya, maksudnya sempurnanya akal.
kemudian dia juga harus mampu, kemudian mengetahui itu datangnya waktu puasa, waktu Ramadan itu menjadi syarat begitu ya, seorang itu melakukan puasa. Nah, kemudian balik sendiri. Balik sendiri itu kan sebetulnya ada ketentuan, misalkan perempuan dianggap sudah balik apabila dia sudah menstruasi, ya, sudah. Kemudian kalau laki-laki dia misalkan sudah mimpi basah. Tetapi untuk di dalam fikih itu ada ketentuan misalkan begini, walaupun seorang anak itu belum usia balik, misalkan untuk ketentuan sholat, ya, untuk ketentuan sholat saja. Orang tua kan dianjurkan untuk mengajak, mulai membiasakan anak sholat itu di usia 7 tahun. Nah, bahkan kemudian sebagian ulama menyatakan kalau sampai usia 9 atau 10 tahun belum mau sholat, walaupun dia belum balik, itu kan boleh untuk dipukul. Nah, artinya ini kan berarti bisa kita maknai mungkin pukulan ini bukan hanya berarti fisik, tapi pukulan litarbiyah itu tadi. Jadi bagaimana kemudian orang tua itu melakukan penekanan, gitu ya, penekanan tentang kewajiban ini. Nah, sebagian ulama kemudian melihat juga dari hukum sholat ini kemudian disamakan dengan bagaimana pembiasaan terhadap puasa. Jadi 7 tahun sudah sebaiknya dilakukan pembiasaan. Ketika di usia 9 atau 10 tahun, meskipun belum balik, ini orang tua harus memberikan penekanan lebih begitu terhadap pendidikan anak ini, untuk tarbiyahnya ini, bahwa ini adalah salah satu kewajiban manusia ketika nanti sudah balik. Karena kan balik itu kalau lihat dari ciri-ciri fisik itu tadi ya, karena dari menstruasi atau mimpi basah, setiap orang kan berbeda. Ya, usia baliknya. Tapi sekarang anak-anak sekarang rata-rata kelas 4, kelas 5 sudah loh. Usianya 9, 10 itu sudah pada menstruasi. Itu kan artinya anak-anak ini mengalami masa balik yang sebetulnya lebih awal. Nah, ini berarti tantangan untuk orang tua, mereka semenjak 7 tahun bahkan sebelumnya itu juga seharusnya itu upaya pendidikan itu, pembiasaan itu. Bedanya pembiasaan dengan perintah begitu. Kalau hanya perintah itu kan bisa jadi anak itu tertekan saja. Tapi kalau pembiasaan berarti kan ya harus dilalui dengan uswatun hasanah juga. Iya, benar. Jangan sampai anaknya diminta taraweh, orang tuanya nggak taraweh misalkan, atau puasa tadi. Ternyata orang tuanya nggak puasa, anaknya dia disuruh puasa. Ini nggak mungkin pembiasaan itu tidak akan berhasil. Iya, benar. Kemudian karena Bu Tuti ini sudah mulai mengajarkan putri-putrinya untuk berpuasa, ada hal yang challenging nggak sih Bu Tuti? Apa sih yang paling ya mungkin nggak susah ya, tapi lebih challenge aja untuk Bu Tuti? Wah, kok ternyata mengajarkan puasa sejak dini kok begini ya gitu. Iya. Ya itu tentu saja begini. Pada saat anak pertama, biasanya ibu itu kan perfect begitu pinginnya, ya semuanya kayak buku panduan. Tapi ketika anak kedua itu kemudian ibu itu menemukan, oh ternyata tidak semua anak itu prosesnya sama. Ya artinya dalam proses puasa pun seperti itu. Jadi tentu saja setiap anak memiliki gayanya sendiri, dan setiap anak itu sesungguhnya membuat orang tua terkejut begitu. Oh ternyata gini ya. Ya orang tua itu memang harus belajar terus masuk ini dalam persoalan mendidik puasa ini. Benar-benar menjadi ibu itu atau orang tua itu belajar seumur hidup. Iya, seumur hidup. Soalnya anak itu selalu berbeda, nggak bisa ternyata buku panduannya satu nggak bisa. Bisa dipakai untuk semuanya. Jadi setiap anak harus punya trik dan tips yang berbeda. Ngomong-ngomong tentang trik dan tips untuk mendidik putra-putri atau membiasakan putra-putri kita berpuasa sejak dini, kira-kira apa nih Bu Tuti? Tapi tunggu dulu, sebelum Bu Tuti menjawab, apa aja sih tips dan trik biar teman-teman yang di rumah, pemirsa dan juga pendengar bisa mempraktekkan atau membiasakan putra-putrinya untuk berpuasa sejak dini? Tunggu dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya. Yang di Ipmafa TV itu? Iya. Aku mau kuliah di Ipmafa dong, Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di Ipmafa? Caranya mudah kok.
kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmapa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus IPMAFA. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di IPMAFA. Yuk gabung di IPMAFA, kuliah yes, ngaji oke. Terima kasih pemirsa dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih dengan kita masih dengan tema yang sama, puasa bagi anak-anak dan juga lansia. Melanjutkan pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab oleh Bu Tuti. Apa sih tips dan trik yang paling jitu kira-kira nih yang bisa digunakan oleh ibu-ibu di luar sana untuk membiasakan putra-putrinya berpuasa sejak dini? Monggo Bu Tuti. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, tadi sudah di awal ya, mungkin yang terpenting di situ adalah prinsip-prinsip dari pembiasaan itu sendiri. Jadi tadi tahapan begitu, tahapan dalam perkembangan anak begitu kan ada tadi proses mengamati, kemudian membiasakan kan ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kalau trik bagaimana kemudian anak-anak biar mau berpuasa, ya ini memang yang terutama di situ menurut saya kata kunci adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi saya sendiri merasa terbantu dengan lingkungan permainan atau lingkungan sekolah anak saya. Jadi karena anak-anak itu kan mereka juga akan dipengaruhi oleh teman-temannya, dipengaruhi oleh gurunya. Jadi sebisa mungkin misalkan kalau kita ingin anak-anak ini cepat terbiasa untuk puasa begitu. Jadi yang pertama adalah melibatkan dalam kegiatan puasa itu sendiri dari mulai sahur, dari kemudian buka, kemudian tarawih dan sebagainya. Jadi mengikut sertakan anak. Yang kedua adalah memberikan puasa yang berbeda begitu. Jadi bahwa puasa ini berbeda loh dengan hari-hari biasa. Jadi sebetulnya anak-anak itu dari kecil mereka bisa kok diberi pemahaman tentang itu. Jadi trik-triknya kalau saya lebih ke situ. Ya, yang ketiga tentu saja itu tadi membentuk lingkungan dengan suatu hasanah bagaimana anak-anak ini memahami begitu bahwa memang kita itu sebagai muslim harus puasa begitu. Meskipun di usia anak-anak mereka belum wajib. Nah, ini yang kadang agak lucu juga kalau ada peristiwa misalkan ada salah satu anggota keluarga misalkan ibunya sedang tidak puasa. Nah, ini juga harus ada pemahaman yang jangan dibohongi. Ya, jangan dibohongi karena kalau dibohongi tiba-tiba anak tahu ibu tidak puasa, wah ini bahaya. Ya. Jadi ini termasuk trik juga kalau saya misalkan pada saat jadi saya sudah melakukan edukasi karena kebetulan anak-anak saya ini perempuan semua. Jadi misalkan saat jamaah itu ibu tidak sholat atau ibu tidak puasa, maka saya juga akan memberikan edukasi, tidak kemudian ibu sakit perut apa-apa yang bohong begitu. Mereka nanti akan meniru. Oh, saya juga sakit perut kok Bu, misalkan saya nggak usah puasa aja. Jadi termasuk trik yang berikutnya adalah terkait dengan adanya satu anggota keluarga yang mungkin tidak puasa karena mungkin ibunya sedang menstruasi atau bahkan di rumah itu ada lansia. Ada nenek yang nggak puasa. Ini anak ini harus
dikasih pemahaman. Misalkan kenapa ibu hari ini tidak puasa, kenapa misalkan mbah begitu hari ini tidak puasa. Ini penjelasannya harus benar gitu, sesuai dengan tumbuh kembang mereka tentu saja. Kemudian tadi sudah disampaikan tipsnya dan trik, semoga teman-teman semua yang mendengar, pemirsa dan pendengar setia dimanapun berada, semoga bisa menerapkan tips dan trik dari Ibu Tuti. Lanjut nih, karena kita tadi pembahasannya tentang anak-anak dan juga lansia. Puasa untuk lansia ini bagaimana ya Bu Tuti? Kan beberapa lansia ini memang mungkin kurang mampu dalam hal fisik mungkin, atau memang beliaunya sudah tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Ini bagaimana? Iya, jadi bagi lansia kalau menurut aturan itu kan memang usia di atas 65 tahun begitu ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam fikih, sebetulnya yang kita masuk lansia dalam pembahasan ini itu adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut, begitu, meskipun usianya mungkin lebih dari 65 atau kurang dari 65, di mana mereka itu memiliki kondisi-kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalkan orang-orang yang sakit ya, karena fisiknya sehingga tidak kuat berpuasa, atau bahkan orang-orang tua yang mengalami demensia atau kepikunan. Nah, ini kan berarti sesungguhnya kalau orang yang mengalami demensia atau kepikunan atau penyakit-penyakit yang lainnya, misalkan ada kan ada banyak istilahnya itu ya. Itu kan nanti kalau kita hubungkan dengan syarat sahnya puasa gitu. Kalau kaitannya dengan sakit fisik sehingga orang itu tidak memungkinkan untuk puasa, berarti kan ini tidak memenuhi syarat mampu, mampu untuk puasa secara fisik. Kalau kemudian ini kaitannya dengan demensia atau kepikunan, berarti ini tidak memenuhi syarat akal yang sempurna. Ya, karena kan kita tahu kadang ada beberapa orang di usia tertentu itu perasaannya ya puasa, tapi dia sudah makan 3 kali. Itu kan ada, iya. Nah, ini yang kemudian itu tadi yang dimaksudkan, padahal syarat sahnya itu kan akal yang sempurna. Nah, kalau anak-anak tadi mungkin tidak memenuhi dari faktor balignya, kalau orang tua mungkin tidak memenuhinya dari sisi ini tadi, kemampuan secara fisik atau akal yang tidak ingatan yang sudah banyak lupa. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa memaksa, karena kalau seseorang itu dipaksa secara fisik, ini kan malah dosa. Ya. Kemudian untuk yang lupa-lupa ini bagaimana? Nah, ini fikih itu sebetulnya sudah mengaturnya. Jadi untuk orang tua yang dia karena kondisi ketuaannya, kesepuhannya kemudian tidak memungkinkan untuk puasa, nah ini dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini yang kemudian para ulama itu berbeda pendapat, tetapi kebanyakan itu berpendapat fidyah itu tidak boleh ditakjil. Jadi misalkan sebelum Ramadan di awal wes dirampel 20 dibayar fidyah di awalnya nggak boleh ya. Mungkin ada juga yang menyatakan beberapa boleh, tapi rata-rata menyatakan tidak boleh. Jadi nanti di akhir begitu, atau setiap hari misalkan setelah maghrib begitu, hari ini itu juga boleh. Setiap hari mengeluarkan fidyah. Nah, ini makanya tugasnya itu adalah tugasnya ini keluarga yang di sekitarnya untuk kemudian mencatat kira-kira punya hutang berapa puasa. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian sudah misalkan ada keluarga yang mereka itu Ramadan tahun kemarin itu mereka tahu bahwasanya orang tuanya, ibunya atau kakeknya, neneknya itu tidak melaksanakan puasa secara sempurna, ya, artinya itu lali-lali itu tadi. Tapi tahun kemarin, Ramadan kemarin belum dicatat. Baru tahu misalkan setelah ikut kajian ini ya. Ini misalkan. Nah, ini berarti yang tahun ini dicatat untuk dilaksanakan, yang tahun kemarin itu bisa kemudian dibayarkan fidyahnya, ya kan, di tahun ini, tapi kemudian yang untuk kekurangan di tahun kemarin itu dilipatkan. Karena misalkan sudah berlalu 2 kali Syawal misalkan, itu kan berarti dia dilipatkan. Oke, berarti misalnya gini, tadi kan semoga ada yang belum membayar nih, kemudian melihat dan mendengar talk show dengan Bu Tuti ini, misalnya lansianya atau bapak ibunya nih ada yang tidak puasa atau lupa, kemarin tahun lalu belum dicatat 10 hari nih Bu Tuti, kemudian besok ini sudah puasa lagi. Ini udah puasa lagi, ternyata lupa lagi atau tidak puasa lagi karena tidak mampu.
selama 1 bulan penuh 30. Yang tahun ini 30 atau bulan mood ini itu tadi. 30, kemudian yang tahun lalu Jadi 20. Kan 10 hari 10 hari jadi 20 ditambah 30 ini. Berarti Iya, totalnya 50. 50 mood itu tadi. Iya kan 1 hari 1 mood itu tadi ya. Jadi kalau ukuran mood itu berapa kilonya begitu, itu memang ada perbedaan pendapat begitu ya. Ada yang mengatakannya misalkan 2/3 kilogram, ada yang mengatakan 0,7 berapa itu. Tapi kalau kalimat awalnya itu kan nanti ini loh, memberi makan orang miskin untuk kebutuhan mereka satu orang sehari semalam, kira-kira begitu. Ya ini bisa bisa disesuaikan begitu. Nah, tentang pembayarannya itu. Jadi kalau ukuran di kitabnya ya tulisannya 1 mud begitu untuk perharinya. Oke, kalau untuk proses pembayaran itu apakah di awal harus disebutkan nih, oh mohon maaf ini pembayaran fidyah untuk bapak ini dan ini harus dijelaskan seperti itu? Akan lebih baik. Nah ini kemudian siapa yang boleh menerima fidyah? Ya. Jadi ini agak berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kan ada banyak golongan yang boleh menerima zakat, termasuk amil, fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil gitu. Nah tapi kalau untuk fidyah ini ya memang hanya fakir miskin itu. Jadi tidak sampai dengan 8 golongan seperti yang ada di dalam ketentuan zakat. Nah ini. Jadi kayak amil, sabilillah, ibnu sabil beda ya. Jadi yang memang fakir miskin itu yang diberi fidyah itu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara yang istimewa ini. Pemirsa dan pendengar setia dimanapun teman-teman berada, mungkin Bu Tuti punya statement closing nih untuk hari ini terkait puasa bagi anak-anak dan juga lansia yang semoga apapun nanti yang akan disampaikan Bu Tuti insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Monggo Bu Tuti. Baik, jadi kita sebagai muslim ini sangat bersyukur bahwa Islam telah mengatur segala dimensi kehidupan kita, termasuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan bagaimana kita membersamai orang tua kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali di sini dalam persoalan puasa Ramadan. Bagaimana kita melatih anak-anak kita agar nantinya menjadi manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab ya, fungsinya sebagai melaksanakan fungsinya sebagai ibadatullah dan imaratul ardi, dan bagaimana kita sebagai manusia ini membersamai orang tua kita agar ibadahnya ini tetap terjaga sampai kemudian sampai nanti begitu. Dan itu sesungguhnya adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita baik sebagai orang tua kepada anak-anak kita maupun sebagai anak kepada orang tua kita. Terima kasih Bu Tuti sudah hadir untuk menyampaikan tentang puasa bagi anak-anak dan juga lansia. Semoga semua ilmu yang sudah disampaikan bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Farah Kamelia Aliputri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.